أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه شتا من شوال كان كصيام الدهر كله Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas yang ulun muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Dari umur masih ada nikmat, badan kita fit, sehat, nikmat. Kemudian hati masih dibukakan untuk berbuat kebaikan. Itu adalah nikmat hidayahnya Allah. Dan bahkan kita masih bisa hadir di majelis ini, batang tubuh kita bisa hadir di tempat ini. Inilah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang kita ingat dan kita niatkan kecuali hanya libtigha imardatillah, semata-mata hanya mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, insyaallah kita umat beliau ila akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir memasuki minggu kedua di bulan Syawal 1442 Hijriah. Artinya sudah lebih daripada 10 hari kita meninggalkan Ramadan. Kada-kadasaan lah. Bulan puasa sehari rasa lawas lah. Ini sudah Kamis, Jumat, Sabtu 10 hari. Ahad, Senin 12. Jalan 13. Ini hidup 13 malam inilah. Nah, 13 malam 13 Syawal malam ini. Kalau pindah lengah bisa kada puasa nih Syawal nih lah. Iya mun lengah itulah. Tapi nang sudah tuntung alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Syawal itu pengertian literiknya adalah tangga menaik. Nah, tangga menaik. Syawala, peningkatan. Nah, harusnya di bulan Syawal ini meningkat. Nah, meningkat. Tapi sebagian orang menganggap Syawal ini
dengan hari raya Id yang lalu itu seolah-olah kita ini mulai berpisahan. Apa berpisahan itulah? Mulai sudah meninggalkan masjid, mulai meninggalkan salat jamaah, mulai sudah kada lagi heran-heran lawan Quran. Nah, padahal harusnya ini meningkat, harusnya meningkat. Dalam surah Muhammad ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Yang artinya dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah akan menambahkan kepada mereka dan menganugerahkan kepada mereka ketakwaan dari mereka. Artinya, kalau bahasa yang paling mudah ini dipahami, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan seseorang, Allah menerima ibadah seseorang, Allah menerima ibadah hambanya, indikasinya, indikatornya, alamatnya, ada kebaikan-kebaikan sesudahnya gitu. Ada kebaikan sesudahnya. Tanda Allah menerima salat maghrib kita, kita masih menginginkan untuk salat isya lagi. Nah, salat isya artinya kebaikan itu selalu bersambung. Nah, begitu pula kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah Ramadan kita, itu ada kebaikan-kebaikan sesudah Ramadan. Ada kebaikan-kebaikan sesudah Ramadan. Kalau kita kangen, bahasa di TV kangen lah. Apa ya bahasanya? Rindu, kaganangan, dandaman lawan Ramadan itulah. Kaganangan ramiknya mengaji bulan Ramadan, ramiknya tadarus bulan Ramadan. Nah, sesudah Ramadan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, jangan kada dihirani Al-Quran. Itu tandanya tilawah kita diterima Allah. Ada tilawah-tilawah berikutnya, walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan. Boleh dianggap Ramadan itu sebagai pasar raya ibadahnya umat Islam. Seorang bisnismen, seorang pedagang yang handal, seorang pedagang profesional, dia tidak melewatkan masa-masa pasar raya itu untuk menambah omzet perdagangannya. Dibanyakinya modal. Tampulo ini pameran besar, pasar raya. Tetapi dia tidak akan menutup tokonya walaupun pasar raya sudah usai. Tetap berjualan walaupun kada sebanyak di pasar raya tadi kulihannya itulah. Nah, ini sama sebetulnya. Ramadan adalah pasar rayanya orang-orang yang beriman. Karena dengan motivasi-motivasi Allah dan Rasulnya, Ramadan bulan yang wa amaluhu mudha'afun, amal ibadah kita berlipat ganda. Nah, tetapi sesudah Ramadan jangan ditinggalkan. Nah, ini yang disebut Allah tadi, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kalau misalnya kita rindu dengan salat tarawih, rindu dengan witir lah, salat malam di Ramadan, maka sesudah Ramadan salat malamnya jangan ditinggalkan. Walaupun hanya kata Nabi salatul lail walau rakaatain, salatlah malam walaupun hanya 2 rakaat, tapi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan salat malam, jangan ditinggalkan. Witirnya kita biasanya 3, ambil serakaat. Tahajudnya 2 rakaat, witirnya serakaat, lumayan juga artinya, tetapi tetap rutin. Jadi amal yang paling baik adalah istiqamah, walaupun hanya sedikit tetapi istiqamah. Ini yang apa? Yang diharapkan Syawal ini tetap terkait kita dengan kebiasaan-kebiasaan Ramadan. Kalau di Ramadan kita ingat
ramiknya basahur, itulah ramiknya buka puasa. Tapi sehabis Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan begitu lewat Ramadan lalu kita kada hira-hiran lagi lawan Ramadan. Nah, Nabi mengatakan man sama Ramadana summa atba'ahu syittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kata Nabi lalu diiringinya 6 hari bulan Syawal. Jadi puasa 6 di bulan Syawal. Kana kasiyami dahri kulli, maka seakan-akan dia puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Jadi sama puasa setahunan sudah. Mun puasa setahunan nyata kita kada boleh kain lah. Kada boleh kita puasa setahunan tuh. Puasa wisal tuh kada boleh. Kalau hendak juga puasa Daud. Sanayan puasa Salasa kada, Arba puasa, Kamis kada, Jumat puasa. Pokoknya jangan bersambung kalau hendak puasa. Tapi kalau orang puasa Ramadan diiringi 6 hari bulan Syawal sama puasa setahunan. Nah, sama puasa setahun. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain tentang puasa 6 hari Syawal kata Nabi, karena masih ada kesempatan. Atahullahu ta'ala sittati anbiya, Allah akan membalas orang yang puasa 6 hari bulan Syawal sesudah Ramadan dengan pahala puasanya 6 orang nabi, sama pahala puasanya 6 orang nabi. Puasa 6 hari bulan Syawal sama puasanya Nabi Adam alaihi salam, sama puasanya Nabi Yusuf alaihi salam, sama puasanya Nabi Yakub alaihi salam, sama puasanya Nabi Musa alaihi salam, sama pahala puasanya Nabi Isa alaihi salam, dan sama pahala puasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi puasa 6 bulan Syawal sama puasa 6 orang nabi, 6 orang nabi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, artinya kita tetap terkait dengan Ramadan. Hidayah yang sudah kita dapatkan selama Ramadan, petunjuk dari Allah yang kita dapatkan selama Ramadan, kita berharap Allah tidak mencabutnya, Allah tidak mengangkatnya, Allah tidak menghilangkannya. Makanya kita sering berdoa dalam surah Ali Imran ayat 8, pasti hafal pian lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa dari Al-Qur'an. Nah, doa yang paling baik itu pakai doa dari Al-Qur'an. Itu yang paling maksurah. Jadi yang paling maksurah itu adalah doa dalam Al-Qur'an. Baru doa yang diajarkan Nabi dalam hadis-hadis. Baru doa-doa yang biasanya dilantunkan para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian doa-doa yang dikarang para ulama. Kadang-kadang kita rasa kada jar kapendikan doanya. Nah, memang rata-rata doa yang diajarkan Allah dan Rasul itu jarang panjang-panjang, Pak. Nah, jarang panjang-panjang, tetapi mengena semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sebab kalau sudah Allah tutup hidayah, Allah tutup hidayah, Allah cabut hidayah, nang asalnya rajin beribadah lalu koler, itu tanda Allah mencabut hidayah. Nah, maka mencarinya ini susah ben hidayah. Allah mencabut, kalau Allah sudah mencabut hidayah itu dilukiskan Allah dalam suratul Baqarah apa? Khatamallahu ala qulubihim. Nah, Allah sudah menutup hati-hati mereka. Kada kakapingin beribadah, kada kapingin ke majelis taklim, kada kapingin, pokoknya tertutup. Wa ala sam'ihim, telinganya ditapal oleh Allah, ditutup oleh Allah, kada nak berdengar lagi, mendengar kebaikan-kebaikan kada mau.
Wa ala absarihim, mata mereka dibutakan oleh Allah. Hati sudah ditutup, telinga sudah ditulikan, mata sudah dibutakan. Gisawah, penutupan yang berlapis, dipatri aja orang bahari. Jadi imbah ditutup dipatri pulang. Nah, walahum azabun azim, dan mereka itu mendapat persekut azab. Jadi sudah ciri-ciri orang dapat azab itu sudah kelihatan karena mulai ditutup hati mereka. Nah, makanya kita nang sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala nih hati, kita selalu memelihara hidayah yang memang diberikan Allah, dan kita kada tanggung-tanggung baik. Saban hari kita meminta kepada Allah minimal 17 kali minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Wajib itu. Karena dalam Fatihah ya, ihdinas siratal 17 kali itu minimal. Minimal kita minta, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tunjuk ke kami jalan yang lurus. Memang tanpa hidayah Allah kita kada bisa apa-apa. Kada bisa apa-apa. Hanya ketika Nabi Nuh itu kan melapor sama Allah, ya Allah, itu anak ulun, kan antu anak ulun, kada aja Tuhan. Laisa min ahlik, itu bukan keluargamu, itu bukan anakmu, karena dia tidak mengikuti agamamu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi liman yasha. Yang memberi petunjuk itu Allah. Engkau tidak bisa memberi petunjuk. Yang bisa memberi petunjuk Allah. Nah, kita sekedar mengusahakan, kita mengikhtiarakan. Nah, kita banasihat, kita bapa padah. Nah, kadang-kadang bawa silah pulang, diinta akan banyu pulanglah. Nah, itu usaha kita Pak. Nah, urusan paasian, urusan menurut itu Allah ampunnya. Itu wilayahnya Allah. Nah, makanya jar Allah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi liman yasha, tetapi yang bisa memberi petunjuk itu Allah. Nah, ketika kita sudah diberi petunjuk selama Ramadan, kita berharap mudah-mudahan petunjuk terus ada pada diri kita. Hidayah. Kayak memang hidayah itu kan ada para ulama hikmah itu membagi hidayah itu 5. Ada yang disebut dengan hidayatul ilhami. Itu sabarataan makhluk Allah dapat hidayah ilham tuh. Kalau bahasa kita sehari itu insting Pak. Insting, gazirah. Nah, itu sabarataan dapat. Binatang pun dapat hidayah ilhami ini. Nah, kenapa jadi lebah itu mencari madu lalu diandaknya di sarangnya itu bagus dibentuknya seperti itu memang ilhamnya seperti itu. Nah, kenapa kakanakan bayi itu siapa nang malajari bila inya hausnya menangis telah. Nah, di para kakan lawan puting susu umanya langsung, padahal kada ada nama malajari. Itu ilham, itu hidayah ilham, itu sabarataan diberikan oleh Allah. Nah, kalau hidayah indrawi, hidayah hawasi itu bergantung dengan respon panca indera kita. Nah, kalau kita senang biasanya tatawa, itulah. Bila sedih menangis. Itu kalau sedih padahi itu memang petunjuknya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang sudah meningkat, yang ketiga itu hidayatul akli. Nah, ini khusus diberikan kepada manusia. Tapi tanpa terkecuali. Siapa nang hakun ma'asah akalnya, siapa yang mau memberdayakan akal pikirannya, Allah akan beri. Nah, sehingga dengan kepintarannya, kejeniusannya, kepakarannya, sampai bisa bikin kapal terbang, itulah, bikin HP dan lain sebagainya, itu karena hidayatul akli. Dan ini kada Tuhan kada pilah siapa yang rajin didapat. Kalau bahasanya judul film apa?
manjadda wajada. Ya kalau lah, siapa yang sungguh-sungguh diberi Tuhan. Nah, diberi Tuhan. Nah, inya sungguh-sungguh bacari diberi Tuhan. Sungguh-sungguh meminta dikasih Tuhan. Nah, siapapun. Siapapun. Karena Tuhan Rahman, Tuhan penyayang. Dengan Rahman Tuhan tuh sabarataan dikasih, sabarataan diberi. Nah, dengan hidayah akal. Nah, tetapi akal kada cukup, kadang-kadang akal melewati batas-batas yang memang harusnya kada boleh dilewati. Kapintarannya inya bikin bisa baulah pesawat lah, pesawat tempur pulang, bom pulang itulah, peluru kendali. Tapi karena akalnya kada anu pulang, membunuhi orang pulang dengan kepintarannya itu. Nah makanya ada yang disebut hidayatuddin. Nah ini yang hidayah agama, ini yang perlu, hidayah agama. Nah ini yang kita pinta, ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayah agama. Nah, hidayah agama. Nah hati terbuka untuk beribadah, hendak ja sembahyang duha, karena terbiasa bulan Ramadan salat duha. Walaupun di luar Ramadan tetap digawi, walaupun kada sebanyak duha di Ramadan karena waktu banyak, sampai 8 rakaat sampai 12 rakaat salat duhanya sesudah Ramadan. Makanya kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ketika menerangkan setelah 6 bulan Rasulullah wafat, beliau menerangkan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, nangis sidin. Ujar Sayyidina Abu Dzar, aku pernah dipesani kekasihku, menangis sidin. Imbah menyambat khalili, kekasihku, kegenangan lawan Nabi. Nabi baru 6 bulan wafat. Jadi ujar Sayyidina Abu Dzar, aku pernah dipesani oleh kekasihku. Nah, sambil menangis beliau mengatakan, bisalah 3 macam kekasihku mapasan lawan aku. Tiga macam Nabi itu berpasan lawan aku. Nah, antasumu salasati ayyam fi kulli syahr. Abu Dzar, hendaklah engkau setiap bulan puasa minimal 3 hari. Nah, itu pesan Nabi, 3 hari. Apalagi nanti bulan depan Zulqaidah, itu sudah masuk arba'atun ashhurun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimuliakan itu kan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Satunya Malangkau, Rajab. Nah itu bulan-bulan. Nah itu tekankan kuatkan, paling tidak ada puasa di bulan-bulan itu, karena ini pesan Nabi. Kalau bisa 3 hari dari Kamis, Jumat, Sabtu, itu di bulan haram itu bagus 3 hari itu. Nanti padilatnya ada. Kalau sudah bulan depan nanti ulun sisipkan padilat puasa 3 hari di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu ada padilat tersendiri. Ulun nukilkan nanti dari kitabnya Ihya Ulumuddin Imamul Ghazali. Yang kedua, ujar Nabi, pesan lawan Sayyidina Abu Dzar, di samping tadi puasa sebulan 3 hari. Yang kedua pesan Nabi lawan Sayyidina Abu Dzar, yang kedua bawitir sebelum guring. Bawitir sebelum guring, walaupun hanya serakaat. Nah, jaga-jaga kalau kada bangun. Nah, bawitir sebelum guring. Yang ketiga warak ataid duha. Nah, 2 rakaat salat duha. Ini artinya kita diingatkan walaupun sedikit, tetap terkait dengan kebiasaan-kebiasaan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan Ramadan. Hidayatuddin. Nang paling bagus itu hidayatut taufik. Nah ini yang paling tinggi, petunjuk Allah sehingga bisa melaksanakan. Kadang-kadang orang dapat hidayah aja, dapat petunjuk, hati terbuka aja, terbuka. Hati kepingin aja pangunda nijar naka masjid. Nah tapi belum terjalan. Nah, itu hidayahnya ada tapi taufiknya kada ada. Jadi hidayatuddinnya ada tapi hidayatut taufiknya belum. Nah, tapi bila sudah awak sudah
sampai ke masjid, batis kau malangkah, tangan kau balimbay sampai ke tempat kebaikan, itu namanya hidayatut taufik. Taufik. Nah ini mahal benar nih, mahal benar. Kada barataan orang. Nah, mahal. Ketika Sayyidina Umar itulah, Sayyidina Umar sudah mulai gerah dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerah benar sidin. Marah sudah, sarik benar. Sebab orang sudah banyak nang Islam itulah. Jadi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tuh kayaknya dirongrong dengan datangnya Islam. Nah, lalu Sayyidina Umar ini berkesimpulan, bagi sini belum Islam. Jadi Umar bin Khattab ini berkesimpulan kalau kada dibunuh Muhammadnya kada selesai ini. Nah, kada selesai kegaduhan di Makkah. Kan mereka menganggap kegaduhan. Nah, lalu dengan pedang terhunus Sayyidina Umar lah, belum Sayyidina lah, belum Islam. Nah, Sidin berjalan nak mencari Nabi. Nah, pokoknya bunuh tuh bang, Nabi kita bunuh. Di tengah jalan batamu Sidin lawan Sayyidina Nuaim ibnu Abdullah. Sayyidina Nuaim ini kawannya Sayyidina Umar, kawannya Umar. Tetapi Sayyidina Nuaim ini sudah Islam. Jadi Sayyidina Nuaim melihat Umar muhabang, marah, pedang sudah keluar pada sarungnya, pada kumpangnya. Jadi ujar Sayyidina Nuaim, hendak ke mana? Mari kam pina bagasa-gasa. Ujar Umar, hari ini dangarakan aja, aku hendak membunuh Muhammad sudah. Ku cari di mana nya ada hari ini. Kenapa jaran? Gara-gara Muhammad membawa agama nang hanyar nang ini nah. Makkah jadi kada tentram lagi, kada kondusif jaga orang wa ini. Nah, ujar Sayyidina Nuaim bin Abdullah, kada usah mencari Muhammad gin. Ading nyawa aja tuh umpat Muhammad. Takajud Umar. Fatimah binti Khattab, adingnya Umar bin Khattab, pengikut Muhammad. Ujar Nuaim bin Abdullah, lawan lakinya pulang. Lalu Umar ni bapaling pulang. Nang asalnya 7 kawah hilir babuli kaulo. Mungkin itu ading dulu nang diajar. Sampai ke rumah ading, mendengar ading membaca Quran. Fatimah lagi membaca Quran lawan nang laki. Nah, membaca Quran. Dikatuk, diganda-ganda, didobrak lawang rumah ading ini didobrak. Nah, lalu memukul kala kaipar, mukul kaipar, dihalangi oleh si Fatimah binti Khattab, dihalangi. Ading pulang dihantam, tajungkang ading, bidian ading. Maka kesayangannya Umar nih, ading nang disayangi oleh Umar. Tapi karena kasasarikan, lalu melihat menyembunyikan kertas catatan si Fatimah binti Khattab nih. Jadi dikarasi Umar. Apa itu jar Umar? Kau kada boleh menyentuh. Kada boleh menyentuh. Ini ayat Quran. Diambilnya oleh Umar bapaksaan, diambil, dilihati. Umar bisa membaca loh. Bisa membaca. Mulai tunduk, mulai apa jar kita? Damai Umar mama Ami membaca. Nah, nang dibaca apa? Ternyata Quran surah Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sampai pada ayat ke-14 dibaca di catatannya Fatimah ibnu Khattab. Ujar Sayyidina Umar, bawa aku lawan Muhammad, bawa aku. Ujar nang ading bapak membawa kepada Muhammad, bawa aku. Turun mulai naik. Padang sudah dimasukkan ke sarung, bawa aku.
Aku anak masuk Islam. Tingkat kisah dibawa oleh Adingka. Padahal Nabi waktu sedang ngajar di rumah Arkam bin Abi Arkam, karena dakwahnya belum terbuka. Kadawani belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Tempatnya adalah rumahnya Arkam bin Abi Arkam. Menggandah, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dijungi kurang dia. Oh, Umar datang, Umar datang. Ujar Nabi, bukai. Sahabat ini sudah karena tahu kan, tahu. Ternyata Umar berislam. Nah, mulai saat itu ujar Umar, jangan lagi bersembunyi, dakwahnya buka. Begitu pula turun ayat yang menyuruh untuk dakwahnya secara terbuka. Nah, secara terbuka. Orang Bahari, Pak Ela, orang Bahari lah. Dan orang Bahari ini kadang juga, kadang asal-asal ada. Nah, jadi orang Bahari itu untuk anak cucu nih, ibu-ibu Aina. Nah, ini bagus nih dibacakan ini, nyaguring itulah, nyaguring. Jadi orang Bahari itu tapa ulan mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi orang Bahari itu anak guring itulah, anak guring. Baca akan salawat 7 kali. Kemudian Fatihah sekali. Nah, baca akan surah Taha tadi. Bacarakan surah Taha. Biar sampai ayat 5 aja. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyistawa, sampai kepada ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Nanti buka aja surah Taha tuh. Ya. Nah, sambil berdoa lawan Allah, doa lawan Allah, paraki anak mengguring. Sambil berdoa. Apakah doanya? Apa aja yang bisa untuk anak tuh lah. Kalau bisa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang Bahari, mudahan anakku nih untung, batua, pasian. Kan gila, menyenangkan di mata, menyenangkan di hati. Nah, itu doakan sambil dicium keningnya. Nyaguring tuh, nyaguring. Tapi tadi dibacakan surah Taha. Hakikat hati kita sekeras apapun, Umar aja tunduk itulah dengan Al-Quran. Nah, kita juga, karena hidayah itu mahal sebetulnya. Nah, makanya ketika kita sudah mendapatkan hidayah itu, kebaikan-kebaikan yang sudah didapatkan selama Ramadan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, tanda-tanda ibadah kita diterima Allah, maka ada ibadah-ibadah lanjutannya, ada ibadah-ibadah berikutnya. Tanda-tanda Ramadan kita diterima oleh Allah, maka kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan jangan ditinggalkan, karena itu Allah menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan itu selalu ditambahkan tanda ibadah kebaikan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana tandanya kalau orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ada 5 tanda-tanda orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu senang dan gembira melakukan kewajiban-kewajiban yang memang dibebankan kepada dia. Kewajiban-kewajiban itu selalu senang dilakukan. Nah, saking senangnya ditambahinya lagi lawan sunat-sunatnya. Nah, itu tanda-tanda hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sampai yang kelima, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita dan kaum muslimin, sehingga kita terhindar daripada dalalah, daripada kesesatan. Karena lawan daripada hidayah adalah dalalah, lawan daripada petunjuk adalah kesesatan. Kita selalu memohon petunjuk setiap hari minimal 17 kali, karena hanya petunjuk dari Allah yang bisa kita harapkan. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi
hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal mudah-mudahan selalu meningkat kebaktian kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan takwalah Allah akan menyiapkan jalan lepas bagi kita, lepas dari kesulitan hidup, lepas daripada sakitnya sakaratul maut, lepas dari azab kubur, dan lepas dari azab neraka. Itulah yang disebut dengan hidayah yang kita terima selama Ramadan. Mudah-mudahan berkat Ramadan yang mulia yang sudah kita lewati, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita serta keluarga kita memperoleh kebahagiaan, keselamatan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana ta'ambudana tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.